Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kita mulai Al-Faslul Khamis. Fasal yang kelima. Al-munasabatu bainal ayati was suwar. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa munasabah itu hubungan, keserasian, kaitan, gitu ya. Berarti ini adalah kaitan atau hubungan antara ayat-ayat dan surah-surah. Kama anna ma'rifata sababin nuzuli laha atharuha fi fahmil ma'na wa tafsiril ayah. Sebagaimana pengetahuan sebab nuzul itu memiliki pengaruh dalam memahami makna dan tafsir, dalam memahami makna dan menafsirkan ayat, fa inna ma'rifatal munasabah, maka begitulah juga, nah gitu ya. Maka pengetahuan tentang munasabah, fa inna ma'rifatal munasabah, pengetahuan tentang hubungan bainal ayati, antara ayat-ayat Al-Qur'an satu sama lainnya, tusa'idu kadzalik, membantu juga ala diqqatil fahmi, membantu untuk diqqatil fahm, membantu untuk pemahaman yang mendalam, wa tafsir, pemahaman dan penafsiran yang mendalam terhadap Al-Quran. Kama anna ma'rifata. Kenapa dibaca ma'rifata? Karena dia isim anna. Itu alasannya kenapa dibaca ma'rifata. Begitu juga di ujung baris pertama itu, fa inna ma'rifata. Kalau di awal ini ada anna, di ujungnya ada inna, maka dibaca ma'rifata juga karena menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Fa inna ma'rifatal munasabati, maka pengetahuan tentang munasabah, yaitu hubungan antar ayat, bainal ayat, hubungan antara satu ayat dengan lainnya, tusa'idu kadzalik, membantu juga, menolong juga untuk memahami al-fahm wa tafsir, dan menafsirkan Al-Quran diqqah, secara mendalam atau secara detail. Wal muradu bil munasabah huna, dan yang dimaksud dengan munasabah di sini adalah wajhul irtibat, segi hubungan atau keterkaitan, bainal jumlati wal jumlah, antara kalimat dengan kalimat, fil ayatil wahidah, di dalam satu ayat. Jadi ada hubungan yang erat antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam ayat yang sama. Au bainal ayati wal ayati fil ayatil muta'addidah, atau hubungan antara satu ayat dan ayat yang lain di dalam berbagai ayat, atau di dalam beberapa ayat, di dalam sejumlah ayat. Tapi antara satu ayat dengan lainnya ada hubungan, ada kaitan. Au bainas surati was surah, atau antara satu surah dengan surah yang lainnya. Nah, hubungan-hubungan antar satu dengan yang lainnya, surah dengan surah, ayat dengan ayat, kata atau kalimat dengan kalimat, semacam inilah yang dimaksud dengan munasabah itu. Selanjutnya, al-alaqah bainal jumlah
wal jumlah fil ayatil wahidah. Hubungan antara satu jumlah atau satu kalimat dengan kalimat yang lainnya di dalam satu ayat. Fal jumlah, kalimat itu qad takunu ta'kidan lima qablaha. Terkadang menjadi penegas bagi kalimat sebelumnya, au bayanan, atau juga bisa menjadi penjelas, au tafsiran, atau penafsir bagi jumlah sebelumnya. Walihada amthilatuhu al-kathirah. Dan untuk hal semacam ini, yaitu hubungan antara satu kalimat dalam pengertian kalimat sempurna ya, dengan kalimat yang lainnya di dalam suatu ayat, ini contohnya banyak sekali. Amthilatuhul kathirah katanya. La da'iya ila, tidak perlu dzikriha, untuk menyebutkannya, huna, di sini, di dalam diktat ini, likasratiha, karena banyaknya contoh. Ya, kita ambil contoh. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Adakah hubungan antara Al-Quran dengan tidak adanya keraguan? Ya, hubungannya erat. Karena dia kalam Allah. Kalam Allah itu nggak ada kebohongan. Semua hak. Dari situ aja udah kelihatan hubungannya. Ujungnya hudal lil muttaqin. Karena dia adalah kalam Allah dan tidak ada keraguan tentang kebenarannya dan tidak ada kebatilan di dalamnya, maka wajar jika ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kelihatan kan hubungan jalinan yang harmonis erat sekali antara suatu jumlah atau kalimat dengan kalimat berikutnya, atau antara suatu kalimat dengan kalimat sebelumnya, dan bahkan dengan kalimat sesudahnya dalam ayat yang sama. Yasin wal Qur'anil Hakim. Perhatikan Yasin. Kata Yasin itu adalah huruf muqatta'ah namanya, yaitu huruf yang terputus-putus, yang menjadi kebiasaan Al-Quran atau menjadi kebiasaan di dalam Al-Quran, tradisi Al-Quran sebagai pembuka pada surah tertentu, enggak semua. Ini sejajar dengan Alif Lam Mim, sejajar dengan Alif Lam Ra, sejajar dengan Alif Lam Mim Ra, sejajar dengan Qaf, dengan Shad, dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, dan seterusnya. Biasanya, setiap kali Al-Quran membuka surahnya dengan menggunakan huruf yang terputus-putus begini, biasanya disusul setelah itu penjelasan tentang Al-Quran. Kembali kepada contoh tadi, bahwa Fawatihus Suwar, pembuka surah, yang terdiri dari huruf-huruf yang terputus-putus begitu, biasanya disusul dengan penjelasan tentang Al-Quran. Pokoknya ayat berikutnya atau penjelasan sesudahnya pasti hubungannya dengan Al-Quran. Nggak bisa tidak. Coba lihat, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Al-Quran bukan? Al-Quran. Yasin wal Quran. Al-Quran bukan? Al-Quran. Apa lagi? Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Al-Quran. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa bi'izni rabbihim ila siratin azizil hamid. Tentang Al-Quran. Ya, jadi setiap wattur wa kitabim mastur. Nun wal qalami wa ma yasturun. Coba lihat. Al-qalam memang, tapi wa ma yasturun
Hubungannya adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Tentang Al-Qur'an. Dari sini saja sudah terlihat hubungan namanya. Ini keserasian. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Kenapa bicara tentang kerasulan Muhammad SAW? Bahwa engkau benar-benar termasuk di antara yang diutus. Karena hubungannya dengan Al-Quran yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Ini hubungan antara ayat. Begitulah munasabah antara suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya di dalam suatu ayat. Kita lanjut. Al-alaqah bainal ayati wal ayati fil ayatil muta'addidah. Ini kita singgung juga tadi. Cuman ini penjelasan lebih jauh lagi. Hubungan antara suatu ayat, antara ayat dengan ayat di dalam ayat, di dalam sejumlah ayat atau di dalam rangkaian beberapa ayat. Jangan kita mengira bahwa tidak ada hubungan harmonis antara ayat Al-Quran yang satu dengan ayat yang lainnya di dalam rangkaian beberapa ayat. Walil ayati, ayat itu memiliki, lil ayati, ayat itu memiliki, contoh lain, laka qalamun, kamu memiliki pena. Lana kitabun, kita memiliki buku. Ya. Apalagi? Lisurati ayatun. Surah itu memiliki, ini juga sama. Walil ayati, ayat itu, dan ayat itu memiliki, wawnya boleh nggak diterjemahkan dan. Waw itu waw isti'naf namanya, waw pembuka. Waw itu kalau dalam kapasitasnya sebagai pembuka dan sering disebut dengan wawul isti'naf atau wawul ibtida, tak perlu kita terjemahkan dengan dan. Langsung saja. Lil ayati, begitu. Ayat itu memiliki irtibatun, hubungan, kaitan, bima qablaha, dengan ayat sebelumnya. Bima qablaha, bi al-ayatil lati qablaha. Kira-kira ma apa namanya? Ma al-mausulah. Dia isim mausul. Ya. Seakan kalau kita munculkan isim mausul bentuk lain, kita bisa katakan begini. Walil ayati irtibatun bil ayatil lati. Ah, itu dia. Al-latinya itu. Bil ayatil lati qablaha. Jadi ma-nya ma'al mausulah. Isi mausul dia. Mabniun 'ala sukun tapi fi mahalli jarrin majrur bil ba. Dia menempati posisi jar. Bil ayatil lati qablaha. Kalau dia isim mausul, biasanya setelah isim mausul itu ada jumlatus silah namanya. Ada nggak di situ setelah ma? Kalau qablaha bukan dimasuk ini silah saja. Emang jumlah qablaha? Bukan sih. Bukan. Padahal silah itu tuntutannya harus jumlah. Apakah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'aliyah? Jadi jumlahnya mahdzufah di sini. Ya. Disembunyikan. Dihilangkan. Kalau dimunculkan takdiruha kira-kira ini. Bima hiya maujudatun qablaha. Dengan ayat yang ada sebelumnya. Bima qablaha.
Qoblahanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Qoblanya adalah zaraf. Zaraf apa coba? Zaman atau makan? Qoblaha di sini zaraf makan. Jadi zaraf qobla dan ba'da itu tidak selalu menunjukkan waktu. Ada saatnya dia menunjukkan tempat. Ya, ini contohnya. Bima qobla al-ayah. Jadi sebelum ayat ini, ya ayat itu. Kal muqabalati baina sifatil mu'minin wa sifatil musyrikin. Seperti saling berhadapannya, saling berlawanannya antara sifat-sifat orang beriman dan sifat-sifat orang musyrik. Wa wa'idi haula wa wa'di ulaik. Serta ancaman buat mereka ini yang mana? Yang musyrik, kembali ke yang dekat. Iya. Dan janji untuk mereka itu siapa? Untuk yang muslim. Al-mu'minin. Nah, jadi yang jauh ya. Kalau ancaman di sini dalam kalimat ini, kenapa haula didahulukan atas ulaika? Karena haula itu kembali lebih dekat kepada al-musyrikinnya. Dari mana kita tahu bahwa haula menunjuk kata al-musyrikin? Dari wa'idnya. Wa'id itu kan ancaman. Ancaman itu tidak diarahkan kepada orang beriman. Ancaman itu selalu terarah kepada yang musyrik. Wa wa'di ulaik. Wa'ad itu janji. Janji itu selalu diarahkan kepada orang yang beriman. Ya. Kenapa ulaika? Karena posisi al-mu'mininnya pada kalimat sebelumnya itu lebih jauh daripada al-musyrikinnya. Jadi ini redaksi yang dipilih semacam ini. Wa'idi haula wa wa'di ulaik. Ancaman untuk mereka ini yaitu kalangan musyrik, dan janji untuk mereka itu yaitu kalangan mukmin. Orang mukmin nggak pernah ada ancaman. Orang mukmin itu disayang oleh Allah Ta'ala, dijanjikan kebaikan. Tapi adakah orang musyrik diberikan janji? Tidak. Mereka ancaman. Ancaman siksa kalau nggak tobat. Yang mukmin janji atas keimanan mereka, atas kebaikan yang mereka jalankan dalam kehidupan, atas dasar iman mereka, dijanjikan. Nah, wa dzikri ayatir rahmah ba'da ayatil azab, dan dicantumkan atau disebutkannya ayat-ayat tentang kasih sayang setelah ayat-ayat tentang siksa. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur. Fa innaka antal azizur rahim. Fa inna antal ghafurur rahim. Pertama disebutkan siksa. In tu'adzibhum, jika engkau siksa mereka ya Allah, fa innahum ibaduk, mereka hanya hambamu. Sah-sah aja kalau ingin menjatuhkan siksa. Tapi kalau engkau ampuni, nah coba. Jadi adanya perimbangan, disebutkan siksa, disebutkan pengampunan, disebutkan sebagainya. Ini adalah wujud keserasian dalam suatu ayat atau antara satu ayat dengan ayat yang lain. Kita ambil contoh dalam surah Fatir umpamanya. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Janji atau ancaman? Ancaman. Lanjutan ayat, walladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Janji
Janji atau ancaman? Janji. Janji. Nah, berhadap-hadapannya janji dan ancaman, siksa dan pengampunan atau kasih sayang, semacam ini, itu adalah bagian dari wujud keserasian di dalam ayat atau antara satu ayat dengan ayat yang lain. Wa dzikri ayati targhib ba'da ayati tarhib, dan disebutkannya ayat-ayat tentang kabar gembira, yaitu menyenangkan, ba'da ayati tarhib, setelah ayat yang menakutkan, mengerikan. Wa dzikri ayati tauhid, dan disebutkannya ayat-ayat tentang tauhid atau keesaan Allah, ba'dal ayat al-kauniyah, setelah ayat-ayat tentang alam semesta, untuk menunjukkan bahwa alam yang elok ini, semesta raya ini semuanya bersumber dari Tuhan yang satu, yang maha kuasa atas segalanya. Tidak mungkin bersumber dari banyak Tuhan. Kalau bersumber dari banyak Tuhan, nggak akan sebagus ini. Ya, hasilnya yang ada adalah kehancuran. Tahu sebabnya? Karena mereka berbagi kepentingan dan memperebutkan kafling. Tuhan A menginginkan langit kita hancurin aja. Tuhan B mengatakan jangan dah, kita jaga dulu langit. Tuhan C ingin agar supaya bumi ini kita habiskan, kita binasakan. Rusak semuanya. Nggak ada keindahan dan keserasian dalam kehidupan di alam semesta. Jika sampai terjadi, jika ia bersumber dari beberapa Tuhan. Maka maha benar Allah dengan firman-Nya, "Lau kana fihima alihatun illallah", andai di langit dan di bumi ini ada banyak Tuhan selain dari Allah, lafasadata, sudah lama bumi dan langit ini hancur binasa berkeping-keping, rusak. Karena masing-masing punya kepentingan. Wahakadha, dan begitu selanjutnya. Selanjutnya, waqad takunul munasabatu fi mura'ati halil mukhatabin. Terkadang munasabah atau hubungan atau kaitan atau keserasian itu terjadi fi mura'ati, dalam hal menjaga atau memperhatikan, mura'at, memperhatikan, halal mukhatabin, keadaan manusia, umat yang diajak berdialog oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran turun dengan memperhatikan keadaan yang berkembang di tengah masyarakat yang menyambutnya. Contoh di sini disebutkan kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Lalu apakah mereka tidak melihat, memperhatikan dengan pikiran? Melihat dengan pikiran di sini. Apakah mereka tidak berpikir, tidak melihat onta, memikirkan atau melihat, mencermati dengan hati, dengan akal, onta itu kaifa khuliqat, bagaimana ia diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada atau ke langit, memperhatikan langit, kaifa rufi'at, bagaimana ia ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan memperhatikan gunung, bagaimana ia ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan memperhatikan bumi, bagaimana ia dihamparkan. Dalam Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20, fajumi'a bainal ibili was samai wal jibalil ard, dihimpun di ayat-ayat ini tadi antara onta, langit, gunung, dan bumi.
Kenapa ayat ini menyebutkan itu semua? Mura'atan, untuk memperhatikan li'adati, kebiasaan al-mukhatabin al-arabi, orang-orang yang diajak berdialog dari kalangan bangsa Arab, fil badiyah, yang ada di pedalaman, yang ada di pedesaan, haitsu, di mana mereka ya'tamiduna, bersandar, fi ma'aishihim, dalam kehidupan mereka, dalam pencaharian mereka, ala hadhil asya, bersandar atas hal ini semuanya. Ya, ketika mereka akan berburu, mereka memperhatikan langit, akankah hujan? Mereka memperhatikan gunung, adakah bahaya yang bisa ditimbulkannya, dan seterusnya. Jadi, kenapa ayat ini berbicara tentang langit, gunung, onta, dan sebagainya? Karena diselaraskan, disesuaikan dengan kehidupan bangsa Arab yang ada di pedalaman. Ini juga termasuk apa yang disebut dengan keserasian atau kesesuaian. Disesuaikan. Di beberapa ayat kita temukan kan ada buah anggur, buah kurma. Kenapa nggak ada durian? Kenapa nggak disebutkan manggis? Yaitu diselaraskan dengan keadaan masa itu. Tapi bukan berarti buah-buahan yang lain tidak mendapat tempat. Tinggal pandai-pandai kita mengolah berpikir dengan cara mengembangkannya. Karena ayat-ayat yang terkait dengan kemasyarakatan, dengan kehidupan umat semacam begini, peluangnya berkembang bisa diperluas, wawasan jangkauannya diperluas, boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mengembangkan secara luas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah, ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah. Nah, semacam itu kecil kemungkinan untuk bisa dikembangkan. Ambillah contoh qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Selesai. Nggak perlu dikembangkan lagi. Paling sebatas pemikiran di balik itu. Kenapa harus esa? Kaitannya dengan ragam ayat seperti yang tadi kita sebut. Kalau Allah itu banyak atau Tuhan itu banyak, yang terjadi adalah kehancuran semesta. Nggak ada perlindungan, nggak ada pengayoman, dan sebagainya. Karena antar satu Tuhan dengan lainnya berebut. Unjuk power, kekuasaan. Aku kan Tuhan. Kata si B, aku juga Tuhan. Si C juga mengatakan seperti itu. Akhirnya memaksakan kehendak masing-masing tanpa bisa dikendalikan. Efeknya adalah kehancuran. Nah, paling sebatas itu pengembangannya. Tapi secara umum, ayat tentang akidah tidak berkembang. Ayat tentang ibadah karena rinci tidak berkembang. Wudhu ya segitu-gitunya. Paling penjelasan terkait batal tidak batalnya itu dihubungkan dengan hadis Rasulullah SAW, dan di situ lahir penafsiran para ulama. Dihubungkan dengan ayat umpamanya tentang bersuci, tentang wudhu, tentang tayamum. Rukun wudhu, udah selesai kok perkaranya. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan hingga siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, usap bagian atau kepala kamu atau bagian dari kepalamu, juga kaki
Kaki ada yang menyebutkan harus dibasuh, ada yang mengatakan cukup diusap hingga 2 mata kaki. Selesai. Bagaimana dengan kedua telinga? Hadis Rasul menyambungnya bahwa itu sunnah. Nggak banyak pengembangan dari ayat-ayat tentang wudhu. Tayamum juga sama. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang atau semua yang muncul di permukaan bumi ini untuk dijadikan media atau instrumen tayamum. Jadikan itu sebagai alat untuk kalian bertayamum selama itu memang suci. Dan secara umum memang suci. Nggak ada pengembangan jauh. Cuma ya itu dia. Pada penafsiran kadang-kadang berlebih. Berlebihnya itu hal yang memang tidak perlu dalam cakupan tayamum, akhirnya dimasukkan. Satu tayamum untuk berapa kali sholat? Jawab. 1 kali. Satu kali. Jadi satu tayamum untuk 1 kali sholat fardu, gitu ya? Iya, begitu. Padahal sebenarnya satu tayamum untuk 1000 kali sholat boleh. Selama tidak batal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat tentang tayamum kepada para sahabat beliau itu nggak sampai setengah jam kok udah kelar. Tapi ketika kita buka lembaran-lembaran fikih yang menjelaskan tayamum, 3 hari 3 malam nggak kelar-kelar saking banyaknya. Nah penjelasan begini ini kadang-kadang yang berlebih. Termasuk itu tadi bahwa satu tayamum untuk 1 kali sholat, dasarnya apa? Memang ada penjelasan Rasul seperti itu? Kalau ayat jelas nggak ada. Selanjutnya, wa qad takunul munasabatu bainas surati was surah. Terkadang munasabah atau keterkaitan atau hubungan itu terjadi. Takunu di sini artinya kan terjadi. Kadang-kadang kaitan atau hubungan itu terjadi antara surah dengan surah. Antara surah dan surah yang lainnya. Di sini diberikan contoh. Kaftitahi suratil An'am, seperti pembukaan surah Al-An'am dengan firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Segala puji itu milik Allah yang telah menciptakan semua langit dan bumi dan telah menjadikan atau menciptakan kegelapan dan cahaya. Nah, pembukaan surah Al-An'am ini kalau dicermati ada keserasian. Fa'innahu munasib. Maksudnya pembuka surah Al-An'am barusan ini munasibun, serasi, sesuai, ada kaitan li khitami suratil Maidah dengan penutup surah Al-Maidah sebelumnya. Kan Al-Maidah dulu ya, setelah itu disusul Al-An'am. Nah, penutup surah Al-Maidah kalau dilihat ada hubungan yang erat sekali dengan pembuka surah Al-An'am ini. Yaitu fil fasli bainal ibad wa mujazatihim. Tentang pengadilan di antara hamba wa mujazatihim dan pemberian balasan kepada mereka. Yaitu firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau siksa mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka itu hambamu. Berarti hakmu lah ya Allah untuk menjatuhkan siksa jika engkau menginginkan atau menghendaki itu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka atau dosa-dosa milik mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana. Hingga penutup surah yang dimulai dari surah Al-Maidah 118 hingga akhir yaitu ayat ke-120. Ada keserasian
Kenapa Allah menciptakan kegelapan dan cahaya? Ada hubungan ke situ. Orang yang mengikuti kegelapan dalam hidupnya, maka bagi mereka siksa. Dan jika Allah berkehendak menyiksa mereka, hak Allah untuk itu, menjatuhkannya, karena itu menjadi prerogatifnya. Mereka manusianya adalah hanya hambanya saja. Tapi jika mereka mengikuti cahaya yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran, yaitu iman, yaitu Islam, maka hak Allah untuk memberikan balasan yang baik kepada mereka. Nah, keputusan Allah itu adil dan benar adanya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah berfirman, wa qudiya bainahum bil haqq, dan diputuslah perkara di antara mereka dengan hak, wa qila, dan disampaikan kepada mereka, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu milik Allah, Tuhan pencipta, pemilik semua alam. Nah, itu hubungan antara pembuka surah dengan penutup surah sebelumnya. Diberikan contoh lain, kita lihat. Wa kaftitahi suratil hadid bitasbih. Seperti juga pembuka surah Al-Hadid dengan tasbih. Atau dibukanya surah Al-Hadid, surah ke-57 kalau tidak salah, dengan tasbih. Yaitu firman Allah yang berbunyi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua yang ada di langit dan di bumi mensucikan atau bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pembuka surah Al-Hadid ini fa innahu munasibun, sesuai sekali atau bersesuaian dengan khitami suratil waqi'ah, dengan penutup surah Al-Waqi'ah yang ada sebelumnya, surah ke-56, minal amri bitasbih, yang berisi perintah untuk bertasbih, yaitu firman Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah nama Allah Tuhanmu yang Maha Agung. Atau bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Letak keserasiannya pada surah Al-Waqi'ah bagian ujungnya ada perintah bertasbih. Pada ayat pembuka dari surah selanjutnya yaitu Al-Hadid, Allah buka dengan pernyataan bahwa semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertasbih apa tidak? Bertasbih. Bertasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka penghuni langit. Jin bertasbih apa tidak? Bertasbih. Bertasbih semua makhluk Allah. Tumbuhan. Hewan, tumbuh-tumbuhan, sungai, danau, laut, udara, daratan, semuanya bertasbih. Sampai burung yang terbang itu juga bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kata Allah, kalian nggak mengerti tasbih mereka, nggak paham. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Maka tidak berlebihan jika para ulama mengatakan, ketika Anda membuka pintu, lalu terdengar suara pintu dari engselnya, suaranya, suara pintu begitu, suara pintu dibuka atau ditutup, boleh jadi itulah cara pintu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ombak
susul menyusul hingga menghempaskan dirinya di tepian pantai di laut, boleh jadi itu adalah cara laut atau cara lautan bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Air yang mengalir boleh jadi riak dan buihnya, benturan-benturan sesamanya, bahkan dengan batu yang ada di tengahnya, boleh jadi itu juga cara dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah semua bertasbih, tetapi kalian kata Allah belum tentu memahami bagaimana mereka bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Umamun amsalukum, mereka umat juga seperti kalian. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tasbih sendiri sebenarnya? Memuji. Memuji. Mensucikan. Mensucikan apa? Kebesaran Allah. Apa maksud mensucikan kebesaran Allah? Dengan bertasbih kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang mustahil baginya. Dengan bertasbih kita sucikan Allah dari tudingan-tudingan yang salah, yang tidak benar dari para musuh Allah, dari para musuh Allah. Kita sucikan Allah dari segala kekurangan, karena Allah Maha Sempurna, dan seterusnya. Itu arti bertasbih. Maka kita selalu diperintah untuk bertasbih. Dan itu juga mengapa Rasulullah menekankan agar di setiap kali kita selesai sholat 5 waktu, sempatkan bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Lengkapi setelah itu dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga jumlah total 100. Dengan itu, Allah ampuni dosa-dosamu, kata Rasul, walau sebanyak buih di lautan. Tanpa kita tahu apa rahasia 33. Nggak tahu kita. Banyak hal angka di dalam agama ini, dalam teks wahyu maksud kita, angka-angka yang kita tidak paham. Dan memang tidak ada penjelasan lebih rinci tentang itu. Wanita yang belum menikah berzina, dera dia dengan 100 kali dera. Kenapa 100? Nggak ada yang tahu. Kenapa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti harus dikenai hukuman cambuk sebanyak 80 kali? Nggak ada yang tahu. Nggak ada penjelasan. Ulama tafsir, nggak ada yang bisa menjelaskan ini. Karena ia rahasia ilahi. Karena angka-angka. Nah, begitu juga halnya dengan kok 33, tasbih, takbir, tahmid 33, 33, jumlahnya 99. Apa iya mungkin karena asma'ullah, nama-nama Tuhan itu 99, al-asma'ul husna? Enggak juga. Emang nama Allah 99? Nama Allah enggak 99. Itu diantaranya yang bisa disebutkan oleh Al-Quran, atau yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sunnah beliau. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahid, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah. Tapi kan hadis Rasul bahwa Allah memiliki 99 nama, itu enggak bernilai pembatasan. Bukan pembatasan. Bukankah ada hadis yang menyebutkan ketika Rasul berdoa, Allahumma inni abduk, Allahumma inna abiduk, banu abidik, banu imak, nawasina bi'ik madin fina hukmuk,
adlun fina nas'aluka Allahumma. Kami mohon kepadamu ya Allah. Bikulli ismin huwalak. Dengan perantaraan setiap nama yang menjadi milikmu. Samai tabihi nafsak. Yang dengan itu engkau namai zatmu, dirimu. Au 'allamtahu ahda min khalqik. Atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hambamu yang kami enggak tahu. Atau di antara namamu yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Au anzaltahu fi kitabik. Au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Atau nama-namamu yang hanya engkau sendiri yang tahu di alam ghaib. Yang kami hamba-hambamu di muka bumi ini, di dunia ini enggak ada yang tahu. Nah, dari situ aja udah kelihatan bahwa nama-nama Allah enggak 99, lebih dari itu. Sehingga hadis tentang 99 nama Allah al-Asmaul Husna itu nilainya bukan pembatasan. Hanya informasi bahwa siapa yang bisa menghafalkan atau maksudnya mengamalkan 99 nama Allah ini dalam hidupnya, maka insya Allah Allah balas dengan surga. Jadi itu arti subhanallah ya. Pengembangan perluasannya aja. Selanjutnya, wa qad takunul munasabatu baina fawatihis suwari wa khawatimiha. Terkadang munasabah atau hubungan atau keterkaitan itu terjadi baina fawatihis suwar, antara pembuka surah wa khawatimiha dan penutupnya atau dengan penutupnya di surah yang sama ya. Pangkal dan ujung, pembuka dan penutup, ada keserasian. Unzur min dzalika, perhatikan di antara contoh hal itu, ma fi suratil Qasas min qissati Musa alaihissalam. Perhatikan hal itu tentang kisah Musa alaihissalam yang ada di dalam surah Al-Qasas. Nah, di sini disebutkan wa hakallahu du'aahu. Allah menyampaikan cerita, menuturkan cerita mengenai doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Apa isi doanya sesuai firman Allah? Qala, Musa berkata, Rabbi ya Tuhanku, bima an'amta alayya, disebabkan oleh engkau, karena engkau telah memberikan nikmat kepadaku, falan akuna dhahira lil mujrimin, maka aku untuk selamanya tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berlaku dosa. Tidak mau mensupport mereka, tidak mau mengiyakan, membenarkan mereka. Begitu Musa dalam doanya. Nah, itu surah Qasas ayat 17 loh. Bagian-bagian awal, rangkaian ayat bagian awal. Bukan berarti pembuka surah itu harus ayat pertama. Jangan tafsirkan, jangan pahami pembuka surah itu harus ayat kedua. Belum tentu. Yang kita maksud di sini adalah rangkaian ayat-ayat yang terbilang sebagai pembuka bagian awal dari surah. Di sini tertera di surah Al-Qasas ayat 17. Tsumma, kemudian, khatamallahu surah. Allah menutup surah ini, Al-Qasas, bitasliyati Rasulina sallallahu alaihi wasallam, dengan menghibur Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khurujihi min Makkah, bahwa beliau akan keluar meninggalkan kota suci Makkah. Untuk hijrah maksudnya. Wal wa'di bi'audatihi, dan janji dari Allah bahwa Rasul akan kembali lagi ilaiha, ke Mekah. Bi'audatihi ilaiha. Wa nahyihi, dan Allah melarang Rasulnya Muhammad SAW untuk ayyakuna zahiran lil kafirin, menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir. Tidak mensupport mereka, tidak memberikan akses bagi hidup mereka dan sebagainya. Memberikan peluang seluas-luasnya untuk mereka, tidak. Pokoknya intinya Allah larang Rasulnya untuk menolong mereka. Ini tertera di ayat
yang terakhir atau bagian akhir lah dari surah Al-Qasas ini. Perhatikan firman Allah ini. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakan wahai Muhammad, Tuhanku Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang datang membawa petunjuk dan siapa yang ada dalam kesesatan yang nyata. Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap agar disampaikan Al-Quran ini kepadamu sehingga kami menurunkannya. Engkau tidak pernah kok berharap supaya kami menurunkan Al-Quran. Illa rahmatan min rabbik. Kecuali hanyalah karena rahmat kami atau rahmat dari Tuhanmu. Jadi turunnya Al-Quran itu bukan karena Rasul minta, tapi Allah menurunkan Al-Quran tanpa pengharapan terlebih dahulu dari Rasulullah SAW. Karena kasih sayang Allah. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dalam surah Al-Isra. Di surah Yunus kita temukan ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang nasihat atau pelajaran dari Tuhan kalian. Wasyifa'un lima fis sudur. Sekaligus kesembuhan atau penyembuh bagi hati kalian. Wahuda juga menjadi petunjuk. Wa rahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirnya Al-Quran itu rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah ia rahmat bagi orang yang kafir? Enggak. Bagi orang kafir, kehadiran Al-Quran adalah kerugian buat mereka. Makin Al-Quran ini dibaca, makin rugi mereka. Makin Al-Quran ini diperhatikan oleh hamba-hamba Allah yang beriman, makin rugi mereka, orang-orang yang kafir itu. Yang pasti sesuai informasi Allah dalam Al-Quran, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, malam demi malam, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sepanjang hidup orang kafir itu, setiap detiknya kerugian di atas kerugian yang tidak bisa mereka tebus lagi. Dasarnya Al-Quran. Wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta wala yazidul kafirina kufruhum illa khasar. Orang-orang kafir itu, kata Allah, detik demi detiknya dalam hidup mereka hanya kian menambah murka dan marah Allah kepada mereka. Dan detik demi detiknya dalam hidup mereka hanya kian menambah kerugian untuk mereka. Afanallah. Semoga Allah menjauhkan kita dari itu semua. Gak ada gunanya sama sekali. Harta mereka tumpuk, mereka kejar dengan segala cara. Dunia mereka kejar dengan segala cara. Walau harus menzalimi, membunuh orang lain, bahkan membunuh dunia. Seperti virus ini. Apa karena bukan keserakahan? Iya. Keserakahan segelintir manusia untuk menjadi Tuhan di bumi. Diadakanlah virus. Lalu disebar. Dan semua negara menderita. Kecuali hanya sedikit saja yang tidak. Tapi secara umum, pandemi ini telah merenggut jutaan nyawa. Nah, soal kenapa Allah izinkan, soal lain. Karena ini nggak terjadi kalau Allah tidak mengizinkannya.
Allah izinkan ini ya teguran bagi bumi ini, bagi alam, bagi dunia. Supaya orang-orang yang beriman kembali kepada Allah. Tidak jauh darinya, menyadari banyaknya salah dan dosa, dan seterusnya. Oke. Kita lihat sini. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Maka kata Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad menjadi penolong bagi orang-orang yang kafir itu. Nah, di sini kan terlihat di awal dari surah Al-Qasas atau bagian-bagian awalnya, Nabi Musa mengatakan, aku tidak ingin menjadi penolong bagi orang kafir. Kemudian ayat atau surah ini pun ditutup oleh Allah dengan larangan bagi Rasulnya untuk menjadi penolong bagi orang yang kafir. Ada titik temu antara pembuka surah dengan penutupnya. Di sini juga namanya munasabah, keserasian, atau ada hubungan, jalinan yang sangat erat, harmonis. Hakadha na'rifu. Demikianlah kita tahu anna ayatil Qur'an, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu tartabitu ba'duha bi ba'din. Punya hubungan, punya kaitan, punya hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Sebahagian dengan sebahagian lainnya. Ba'duha bi ba'din hatta takuna jami'uha, sehingga keseluruhannya menjadi kal kalimatil wahidati, seperti satu kata. Seperti satu kata atau satu kalimat. Muttasiqatal ma'ani, yang maknanya beraturan. Muntazimatal mabani, dan yang fisiknya juga beraturan. Muttasiqah itu juga artinya beraturan. Muntazimah juga sama, beraturan. Al-mabani adalah fisik atau redaksinya. Fisik atau redaksi. Al-ma'ani adalah makna yang ada di balik redaksinya. Wa anna ma'rifatal munasabati war rabti, dan bahwa mengetahui munasabah, keserasian hubungan, war rabti bainal ayat, dan jalinan antara ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya itu, laisat amron tauqifiyan, bukanlah persoalan yang baku ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Walakinnaha, akan tetapi adanya hubungan semacam ini atau sisi hubungan atau kaitan semacam ini, ta'tamidu ala, bertumpu atas atau bersandar pada ijtihadil mufassir, yaitu ijtihad, curah kemampuan berfikir seorang mufassir atau para ulama tafsir, wa mablaghi tadzawwuqihi li'ijazil Qur'an, dan tingkatan atau tingkat penghayatannya, tingkat penghayatannya terhadap kemukjizatan Al-Quran. Wa asrarihil balaghiyah, dan rahasia-rahasia kedalaman redaksinya atau sastranya, kedalaman nilai sastranya. Wa aujuhi bayanihil farid, dan aspek-aspek penjelasannya yang unik, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Hanya Quran yang punya. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, bahwa ayat ini punya hubungan dengan ayat selanjutnya,
atau ayat yang ini ada hubungan dengan ayat sebelumnya, dari segi ini, umpamanya, artinya pengaitnya adalah karena sama-sama di ayat ini menjelaskan tentang surga, maka di sini ayat penjelasannya tentang neraka, umpamanya. Ini kan namanya hubungan. Nah, menyampaikan bahwa ini adalah hubungan, temuan bahwa ini adalah kaitan, itu sifatnya ijtihadi. Didasarkan atas kemampuan berpikir seorang ulama tafsir. Itu sebabnya pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, seorang ulama tafsir dengan lainnya boleh jadi berbeda pendapat tentang aspek hubungan antara suatu ayat tertentu dengan ayat tertentu lainnya. Ayat yang dijadikan objek kajian sama umpamanya. Tapi lain-lain penilaian. Si A akan mengatakan ayat ini punya kaitan dengan ayat sebelumnya dalam hal bla 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 bla. Sementara ulama B mengatakan bahwa antara ayat ini dengan ayat sebelum atau sesudahnya punya hubungan dalam kaitan yang berbeda. Nah, semacam ini keragaman jenis atau macam kaitan semacam begini ini sah-sah saja. Kenapa? Karena memang produk berpikir manusia. Apalagi ini memang bertumpu pada kekuatan penalaran, bukan karena ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita imani, ini wajib menjadi iman kita, bagian dari yang harus kita yakini itu adalah bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lain atau antara satu surah dengan surah lain pasti ada kaitan. Ini wajib, boleh tidak. Ini hubungannya dengan keimanan. Tapi bahwa ayat A berkaitan dengan ayat B dalam hal ayat B bicara ini, maka ayat A-nya mengatakan semacam ini. Nah, temuan model begini ini sifatnya adalah ijtihadi. Sesuai dengan kemampuan berpikir atau penalaran ulama yang mengotak-atiknya atau yang menguraikan ayat itu. Sehingga peluang perbedaan temuannya dengan yang lain sangat mungkin terjadi. Dan itu tidak ada masalah karena memang tidak tauqifi sifatnya. Bukan dari Allah itu semua. Tapi ijtihadi. Didasarkan atas potensi atau penetrasi penalaran atau intervensi akal manusia. Sehingga keragaman pendapat sangat potensial terjadi. Bisa terjadi. Memungkinkan sekali. Tapi kalau sampai seseorang mengatakan nggak ada hubungan umpamanya antara ayat A dengan ayat B, padahal berdampingan, nggak boleh. Itu gangguan bagi imannya. Nggak boleh terjadi. Al-Quran itu utuh. Kita sampaikan yang lalu. Ajarannya terjalin, kelindan, kokoh, kuat, ibarat kalung, mata rantai. Bertemu antara ujung dengan pangkal. Apalagi buahnya itu. Ya. Biji kalung itu satu sama lainnya itu bersambung. Bertemu. Seperti itu kaitannya. Nah, semacam itu yang wajib untuk diimani. Mengakhiri ini, wa man tatabba'a kutubat tafsir, siapa yang menelusuri buku-buku tafsir, wajada ma'lumatin katsiratan, yang bersangkutan akan mendapatkan informasi yang banyak kalau dia menelusuri kitab tafsir. Fi wujuhil munasabah, tentang aspek-aspek kesesuaian atau keterkaitan atau hubungan antar ayat, antar surah seperti ini. Selesai pembahasan mengenai munasabah. Pasal yang kelima ini, Al-Faslul Khamis. Nah, itu saja. Masih ada 2 menit. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Mau tanya Pak Ustaz. Ya. Itu yang tadi tentang nama-nama Allah 99 itu apa perlu dihafal, Pak? Dihafal kalau perlu sih perlu.
Tapi kalau dikatakan wajib, nggak sampai ke sana. Dia hanya dikuatkan. Sunnahnya muakkadah. Ya, sangat dikuatkan. Anjurannya kuat, tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Sebab kalau sampai ke tingkat wajib secara fikih, berdosa semua kita. Karena belum tentu semua kita ini hafal 99 itu. Oke. Ada lagi? Kita batasi pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Ini saja. Semoga sehat selalu, panjang umur dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.